Pemirsa, warga Depok, Jawa Barat bernama Mutia Esvan mengubah teras di rumahnya menjadi toko buku. Di sini pengunjung tidak diharuskan membeli buku karena dapat menikmati buku secara cuma-cuma hingga membuat workshop cara menulis dengan komunitas dan para pecinta buku. Berawal dari keinginan membuat ruang diskusi dan wadah bertukar pikiran yang nyaman bagi para pecinta buku, pada Juni 2022, Mutia Esvan membangun toko buku bernama Buku di Teras. Sesuai dengan namanya, toko buku ini dibangun di halaman depan rumahnya seluas kurang lebih 3 kali 5 meter. Ratusan buku dengan berbagai jenis ada di toko buku ini, mulai dari fiksi, non-fiksi, biografi, manga, dan buku-buku anak. Meski demikian, sang pendiri tidak mengharuskan pengunjung yang datang untuk membeli buku. Mereka dapat menikmati buku di tempat ini secara cuma-cuma. Bahkan pengunjung juga dapat melakukan diskusi dengan pemilik toko ataupun pengunjung lainnya dalam membahas isu maupun topik menarik dari buku yang ada di toko ini. Bahkan tak jarang, komunitas atau klub buku dari Jabodetabek datang ke tempat ini untuk melakukan diskusi hingga workshop seputar literasi serta kelas menulis. Hal ini dilakukan Mutia untuk membangun interaksi antar setiap pecinta buku dan menambah ilmu kepada setiap pengunjung. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mutia Esvan selaku pendiri toko buku di Teras. Kita langsung saja sapa narasumber kita. Selamat siang Mbak Mutia. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Mutia? Selamat siang Mas Andrew, kabar baik banget. Oke, tadi kita lihat di tayangan kayaknya seru banget ya. Teras rumah kemudian disulap menjadi toko buku. Ada banyak juga koleksi buku-bukunya dan nggak harus beli ya ke sana. Jadi pengunjung juga bisa menikmati secara cuma-cuma, luar biasa. Mbak Mutia, boleh diceritakan Mbak, ini konsepnya, idenya, dapat inspirasi dari mana bisa mau menyulap teras rumah menjadi toko buku yang kelihatannya proper banget tadi? Sebenarnya keinginan untuk punya toko buku ini sudah jadi impian sejak kecil. Dan saya rasa setiap pembaca buku dimanapun pasti punya keinginan bahwa suatu hari mereka akan punya toko bukunya sendiri. Dan ketika pandemi tidak bisa kemana-mana dan sebagainya, kemudian saya tercetus rencana dan niatan untuk membuka toko buku sendiri. Tapi karena saya pikir kalau buka toko buku kemudian langsung sewa itu kan budgetnya lumayan ya gitu kan. Padahal saya ibarat kata masih trial gitu. Akhirnya saya berpikir sepertinya ini teras rumah saya bisa dimanfaatkan. Saya renov, kemudian bikin bangunan yang semi permanen lah ya. Bangunan yang semi permanen yang bisa dibongkar kapan saja. Dan akhirnya menjadi satu toko buku. Saya kasih nama Buku di Teras karena memang ini literally ada di teras. Mulanya begitu. Oke. Nah, selain mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah lahan yang tidur ya, lahan tidak terpakai menjadi lahan produktif seperti toko buku ini dan menjadi ruang baca juga, ruang interaksi sosial lah ya tadi karena tidak hanya bisa membaca buku, tetapi para pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berdiskusi langsung dengan Mbak Mutia ataupun membuat kelas-kelas menulis lainnya ya. Nah, apakah ada misi sosial juga di balik toko buku di teras ini seperti meningkatkan kembali literasi kita dan meningkatkan ruang-ruang sosial agar kita bisa kembali lagi guyup ya, bisa kembali lagi solid untuk sosial kita sesama manusia? Benar sekali. Selain sebenarnya sebagai sekadar toko buku, niatan kedua sebenarnya sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan buku kepada masyarakat, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau saya ditanya, ini konsep toko bukunya toko buku apa sih? Saya selalu bilang ini toko buku tetangga, toko buku yang saja bisa mampir dan main sama seperti kita mampir dan main ke rumah tetangga kita, gitu ya. Toko buku yang siapa saja bisa datang. Boleh lihat-lihat, boleh membeli atau sekadar mengobrol, misalnya mengobrol seputar perbukuan, seputar buku, minta rekomendasi judul, rekomendasi cerita, atau bahkan konsultasi buku apa yang cocok mereka baca di situasi mereka saat ini. Gitu. Jadi saya ini memang konsepnya toko buku yang lebih
lebih akrab begitu, lebih akrab dengan siapa saja yang datang ke sini. Konsep toko buku yang sepertinya secara umum agak jarang ya, agak sedikit jarang kita temui di Indonesia gitu ya. Itu yang kemudian membuat saya jadi jadi terinspirasi untuk kemudian membuat toko buku yang lebih akrab dan dekat dengan pembaca seperti ini gitu. Oke, jadi membuat ruang sosial yang lebih akrab juga dengan buku ya. Nah, tadi Mbak Mutia juga sempat menyebutkan buku-bukunya jarang dengan yang ada di toko-toko buku lainnya. Boleh diceritakan Mbak Mutia, kira-kira jenis apa aja sih buku-buku yang ada di toko buku Mbak Mutia? Karena kan setiap buku yang dipajang akan menentukan siapa yang akan datang ke toko buku Mbak Mutia. Dan karena saat ini juga semuanya era teknologi, biasanya kan anak-anak muda zaman now begitu ya, lebih suka dengan buku-buku digital. Nah, ini bagaimana proses Mbak Mutia untuk mendekatkan ke warga dengan buku-buku fisik seperti ini? Ya, jadi kata orang kan buku itu jendela dunia ya. Hmm. Itu jendela dunia. Dan itu juga yang kita coba terapkan di sini, bahwa buku-buku yang kami sediakan di toko buku ini adalah buku-buku dari berbagai penulis di dunia. Jadi teman-teman kalau datang ke sini bisa lihat buku dari penulis dari benua Asia, buku karya penulis dari benua Australia, Afrika, Amerika, Eropa, bahkan Afrika. Oke, karena yang kami inginkan adalah kami ingin membuat buku itu memang jadi dekat dengan masyarakat ya. Selama ini kan kita melihat bahwa kadang-kala masyarakat dengan buku itu dianggap sebagai sebuah produk yang mewah, sebagai produk yang mahal yang kadang-kala tidak terjangkau oleh kebanyakan orang gitu kan. Padahal buku ini menjadi salah satu media yang penting bagi saya ya, menurut saya ya, salah satu media yang penting bagi siapa saja yang ingin memperluas pengetahuannya, yang ingin memperluas cara pandangnya gitu ya, dan juga yang ingin memperluas pengalaman dan ruang berpikirnya gitu. Jadi kami di sini menyediakan segala macam buku apa saja gitu ya, buku apa saja, dan terutama kami berusaha untuk menyediakan buku-buku yang mungkin di toko-toko buku yang jaringan gitu ya, atau toko buku yang mainstream mungkin agak sedikit tidak terlalu mudah ditemukan gitu kan. Karena kadang-kala di toko-toko buku mainstream kebanyakan menjual ya produk-produk yang dipandang bisa laku gitu kan di masyarakat, sehingga ada buku-buku yang sebenarnya penting bagi masyarakat untuk dibaca tapi tidak banyak tersedia gitu ya. Karena kami ingin memberikan pengalaman yang lebih luas gitu kurang lebih ya bagi pembaca ketika datang ke sini. Baik, jadi menyediakan buku-buku yang tertentu atau khusus agar bisa menyajikan berbagai macam informasi yang mungkin tidak ada di toko buku mainstream ya. Nah, tapi bagaimana menjawab tantangan era teknologi kita saat ini, Mbak Mutia? Karena anak-anak zaman now mungkin lebih suka bermain dengan gadget, bermain dengan buku-buku digital. Bagaimana Mbak Mutia menjawab tantangan agar buku fisik ini bisa kembali digemari lagi oleh kaum muda kita? Baik. Jadi berapa tahun ini kemudian saya mengamati gitu ya, bahwa kebanyakan pembaca di Indonesia itu pengalaman membacanya tidak tunggal. Jadi pengalaman tidak ada yang sekadar kalau dia sudah baca e-book dia akan selalu baca e-book. Atau kalau misalnya dia kalau sudah dengerin audiobook dia cuma dengerin audiobook, atau baca buku fisik cuma baca buku fisik. Ibarat kata pembaca di Indonesia ini Mas, bisa dibilang mungkin semacam hybrid lah ya. Semacam hybrid, baca digital iya, tapi baca buku fisik juga iya. Gitu. Karena ada pengalaman yang berbeda antara membaca fisik dan membaca digital. Dan bahkan semakin sini sejak pandemi saya menemukan bahwa pembaca buku di Indonesia ini justru semakin membesar secara secara ekosistemnya ya, secara komunitasnya. Komunitas-komunitas buku baru bermuncul, komunitas-komunitas yang baru bermunculan ketika pandemi itu jumlahnya lumayan banyak. Yang dulunya mungkin sempat bisa dibilang mungkin sebelum pandemi komunitas buku tuh agak mati suri gitu ya. Karena kebetulan saya di industri perbukuan juga sudah sejak tahun 2000
6 ya. Jadi selama ini selalu mengamatin begitu ya. Dan pandemi menjadi tonggak munculnya komunitas-komunitas buku yang baru gitu ya. Terutama basicnya mereka memang membaca secara online dalam artian komunitasnya awalnya bertemunya cuma secara daring, tapi kemudian mereka pasca pandemi mereka pindah ke ruang-ruang offline gitu ya, dan mereka membaca semuanya. E-book mereka baca, fisik mereka baca. Bahkan ini jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya nggak kemana-mana mereka akan baca buku fisik. Kalau mereka traveling mereka akan baca e-book. Gitu. Jadi mereka sudah mulai mengcustomize sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Dan saya pikir antara membaca kadang-kala kan tidak perlu dibenturkan ya, antara yang mana sih yang sebenarnya yang lebih menyenangkan, apakah membaca fisik apakah membaca digital. Karena dua-duanya bisa ngasih menjadi satu pengalaman yang utuh gitu. Jadi ini saling melengkapi ya, bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita juga. Baik, lalu ada juga yang menarik dari toko buku ini, tidak hanya pengunjung bisa menikmati bukunya secara cuma-cuma, ketika pengunjung ingin membeli pun Mbak Mutia juga bisa memberikan diskon, bahkan bisa membelinya dengan mengkredit begitu ya, atau mencicil. Nah ini menarik sekali nih konsepnya Mbak Mutia. Tapi kita akan bahas usai jeda ya Mbak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Mutia Esvan, pendiri toko buku di teras. Mbak Mutia, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, ada konsep yang menarik dari toko buku di teras milik Mbak Mutia. Karena Mbak Mutia juga memberikan diskon bagi para pengunjung yang belum mampu untuk membeli buku, bahkan juga memberikan keringanan untuk mencicil bukunya kalau ingin membeli ketika uangnya masih belum cukup. Nah ini konsepnya seperti apa dan kenapa Mbak Mutia sampai sebegitunya untuk memberikan bacaan-bacaan yang berkelas mungkin ya untuk para pengunjung? Yang pasti ini bukan pinjol model baru ya, bukan pinjol buku gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya karena ada beberapa teman-teman pembaca gitu ya yang curhat, kalau mereka ingin sekali membeli satu buku, ingin sekali membaca sebuah buku, tapi ada banyak hambatan. Bisa kadang-kadang ada hambatannya masalah uang, ada juga yang hambatan karena tidak boleh sama orang tuanya gitu kan, itu juga ada. Dan akhirnya untuk yang masalah hambatan uang, saya berpikir bahwa mungkin bisalah kita kasih keringanan gitu ya. Kita kasih keringanan dengan model cicilan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ingin beli buku, bisa mencicil. Yang penting memang harus ada syaratannya, dan selama ini kami menerapkan ini berlaku untuk yang memang kita sudah cukup kenal, kita tahu rumahnya di mana gitu ya. Kita tahu identitasnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian juga kita tahu buku yang dibeli itu range-nya seberapa dan sebagainya. Sehingga dari berbagai pertimbangan kemudian saya bisa memutuskan, oh ini kayaknya layak nih mendapatkan pinjaman untuk membeli buku. Oke, jadi bisa diberikan keringanan tetapi harus di-screening dulu ya orangnya seperti apa, tinggalnya di mana, dan kira-kira dia mampu atau tidak untuk membeli buku tersebut. Baik, Mbak Mutia, tadi kita juga lihat di tayangan ada begitu banyak orang yang hadir di toko buku di teras milik Mbak Mutia. Tidak hanya untuk membaca, tetapi ada ruang-ruang interaksi lainnya yang dibuat di sana, seperti ada kelas untuk menulis dan kelas-kelas lainnya juga. Ini luar biasa sekali ya. Ini seperti apa juga konsepnya? Apakah memang rutin diadakan untuk meningkatkan kemampuan warga atau tetangga Mbak Mutia untuk berkarya, Mbak Mutia? Benar sekali. Kalau yang kelas menulis sebenarnya awalnya request dari warga Depok sebenarnya gitu ya. Warga Depok yang banyak yang ingin belajar menulis gitu ya, tapi mereka tidak tahu harus belajar menulis di mana gitu ya. Karena saya merasa oke, saya warga Depok, jadi kayaknya sebisa mungkin bisa berkontribusi begitu bagi masyarakat Depok. Sehingga akhirnya saya membuka ruang di toko buku saya ini. Siapa saja bisa datang dan ngobrol tentang proses menulis, bisa minta tips tentang menulis,
dan bisa belajar menulis. Kita berapa kali bikin kelas menulis untuk warga Depok di sini, walaupun pada akhirnya yang datang di luar Depok juga datang juga untuk ikut kelas menulis di sini ya, karena mereka merasa kalau di sini mereka bisa sekalian lihat referensi gitu kan. Misalnya kalau kita sedang mengobrol novel romance dan ya cara menulis romance, saya bisa kasih referensi novel-novel romance baik yang dijual di toko buku maupun yang sebenarnya ada di koleksi pribadi saya di dalam rumah saya gitu kan. Gitu. Jadi ini sebagai bagian dari kontribusi kami lah sebagai sebuah toko buku independen yang berada di Depok untuk masyarakat Depok. Karena level selanjutnya dari membaca itu adalah menulis sebenarnya. Baik, jadi tidak hanya memberikan edukasi dan meningkatkan literasi, tetapi juga bisa mengajak warga di tempat Mbak Mutia untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Luar biasa sekali. Mbak Mutia, terakhir Mbak, apa pesan Mbak Mutia untuk warga kita yang mungkin punya lahan tidur yang tidak terpakai agar bisa menjadi lahan produktif yang bisa juga bermanfaat bagi orang banyak seperti toko buku di teras yang banyak sekali manfaatnya, bisa meningkatkan literasi, bahkan bisa mengajak masyarakat untuk menghasilkan karya? Sebenarnya bagi siapa saja yang ingin memulai bisnisnya dan punya lahan yang mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil untuk bisa dimanfaatkan, tipsnya adalah mulai dari apa yang kita suka dan apa yang kita paling tahu dan apa yang paling kita cintai. Karena memulai bisnis dari apa yang paling kita mengerti akan lebih mudah step by stepnya dibandingkan kita memulai dengan sesuatu yang kita sendiri tidak banyak tahu dan tidak pernah terlibat dan berkecimpung di dalamnya. Itu saja. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi masyarakat luas dan pemirsa di rumah ya, untuk bisa menghasilkan sebuah tempat yang bisa bermanfaat bagi sesama dan orang banyak. Terima kasih Mbak Mutia telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Mutia. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk melihat kemegahan Masjid Raya di Padang, Sumatera Barat. Usai jeda, tetap di Halo Indonesia.